Nah, oke lah Pak Budi, ini dengan adanya tren sekarang ya membudidaya, kita hanya begitu banyak masalah orang juga lebih sebagai budidaya dan bukan juga sebagai eksportir juga di daerah Jawa. Saya juga minta bagaimana sih sebenarnya orang ini. Satu adalah masalah kendaraannya, baik masalah kebutuhan ekspornya, apa saja sebenarnya yang kita konsentrasikan supaya betul-betul nanti tanaman orang ini bisa kita hasilkan secara maksimal, tentunya kebermanfaatan bagi petani pola utama yang ada di Jadi yang pertama ya, karena porang mungkin di Bali budidaya porang masih dianggap baru ya, banyak kekhawatiran seperti komoditi lain. Jadi yang pertama yang mau saya tekankan itu, komoditi porang sangat beda dengan komoditi agrobisnis yang lain. Karena satu, porang itu yang paling utama itu tidak mengenal, bagi saya pribadi tidak mengenal musim panen. Kalau kayak komoditi lain seperti cabai ya, kalau umpamanya sudah berbuah dan sudah masak, mau nggak mau dia harus dipanen. Sedangkan porang bebas mau panen kapanpun. Idealnya memang di musim kemarau. Ya karena umbi. Jadi kalau dalam bahasa pertanian mungkin namanya perennial, tanaman abadi. Jadi dia nggak bisa mati gitu. Jadi kayak rumput itu tanaman perennial. Itu kelebihannya porang satu. Kedua yang saya tekankan itu, porang itu, harga porang tidak bisa dipermainkan oleh pengepul. Kan banyak yang bilang, wah jangan-jangan ada permainan harga nanti seperti cengkeh itu dipermainkan, cabai dipermainkan. Enggak, karena porang nggak bisa dipermainkan sebabnya satu, porang nggak ada musim panen. Orang segala barang yang ada musim panennya mungkin ada kemungkinan besar bisa dipermainkan, tapi ketika barang itu nggak ada musim panen, susah dipermainkan. Ya contohnya pengalaman pribadi saya ketemu petani saya itu, saya tanya kenapa nggak dipanen sekarang, padahal saya kan butuh kuota ya, butuh umbi hasil panen. Beliau menjawab nunggu harga. Dan itu nggak akan busuk, nggak akan rusak. Jadi intinya perbedaannya lebih besar lagi kalau ditanam. Itu perbedaan porang dengan komoditi lain. Dan yang mungkin yang ketiga yang akan saya tekankan adalah budidaya porang itu sangat gampang bagi yang sudah tahu ilmunya. Beda dengan komoditi lain ya, mungkin kayak misalnya komoditi A gitu, banyak penyakitnya, manja, harus gini, harus gitu, resikonya itu. Kemudian selanjutnya yang saya tekankan, fluktuasi naik turunnya hasil panen itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya kalau kita mendalami, kok terlihat kadang naik kok kadang turun, karena tentang massa atau kadar air. Jadi kalau kadar airnya masih banyak, otomatis harga rendah, karena yang kita cari kan rendemen atau intisarinya lah bahasanya ya. Kalau umpamanya udah musim kemarau, airnya dikit, otomatis harga naik. Jadi kita udah bisa memprediksi harga. Jadi misalnya petani mau harga tinggi ya panen di musim ini. Kalau panen di bulan ini, misalnya bulan April, biasanya harganya rendah karena masih ada banyak air. Jadi kalau tentang budidaya porang, malah saya pribadi ya, itu salah satu solusi untuk menyelamatkan hutan. Ketika saya sosialisasi ke petani-petani itu, saya selalu menekankan, hutan sekarang ditebang karena diambil uangnya. Harapan saya ketika orang-orang sudah dapat uang dari porang di hutan, pohon itu nggak usah ditebang. Ya contohnya yang umpamanya untuk budidaya sengon itu, saya pernah menganalisis 1 hektar itu paling 7 tahun itu baru bisa menghasilkan kurang lebih 200-300 juta. Sedangkan porang tanpa merusak ekosistem hutan, dia dalam waktu 7 tahun mungkin kalau dijumlah ya Pak, total bisa miliaran hasilnya gitu, seperti itu. Jadi penyelamatan lingkungan itu paling penting. Dan mungkin ada pertanyaan dari orang-orang, wah nanti kalau udah nanam porang semua harganya anjlok.
Kalau saya malah membayangkan kalau orang-orang Indonesia sudah menanam porang semua, itu akan jadi makanan pokok kita. Karena terus terang ya, kalau umpamanya dilihat dari padi itu boros air pertama. Yang kedua, sekarang lahan padi mulai berkurang, diuruk, dibangun bangunan oleh orang-orang. Dan yang terakhir yang paling penting, debit air dunia setiap tahun turun. Karena itu harapan saya porang bisa menjadi pengganti padi. Karena sekarang pun hasil olahan porang udah ada yang bentuk beras. Ya, dan itu lebih sehat. Ya, harganya masih lumayan tinggi karena memang kuota porang belum ada. Dan tentang kuota nggak usah khawatir ya. Contohnya kemarin saya sempat ketemu buyer ya, dia sanggup untuk membeli kurang lebih setahun itu 50 juta kilo atau 50.000 ton basah terik ya, satu kontrak, satu pembeli ya. Kalau pabrik itu udah banyak ya, mungkin ada 10 tahun ini. Kalau pembeli beda lagi teman-teman. Nah, jadi bagi para petani nggak usah khawatir, karena di porang bagi saya petani itu yang memegang kendali. Kalau dia nggak mau jual, porang nggak rusak. Tapi harapan saya ketika petani udah tahu itu, ya marilah saling bekerja sama lah. Pokoknya pernah saya hitung kayaknya HPP porang itu untuk satu umbi mencapai 1 kilo itu paling 1.300-an ya, tim kami pernah hitung itu. Dan misalnya petani cuma jual harga 4.000 pun udah untung banyak. Jangka waktu berapa tahun panen? HPP ya, HPP 1 kilo ya, kurang lebih 1 tahun kalau dengan perawatan bagus, terutama pupuk ya. Itu kan umpamanya 1.300 dibeli oleh mungkin pengumpul ya, atau pengepul atau tengkulak, terserah istilahnya, dikumpulkan dari petani dengan harga 4.000 pun udah untung banyak kalau secara sistem ekonomi. Kalau sekarang standarnya 8.000 sampai 10.000 ya. Dan porang udah hampir 50 tahun bisnis porang itu yang harus banyak orang tahu. Jadi bukan hanya booming sekali kayak anggur, terus booming sekali kayak batu akik, ikan lohan. Kalau porang sebenarnya dari masukan ya, Saya kan begini, jadi dari pengalaman ini baru saya bicara pengembangan porang itu ada dari bunga porang, hasilnya itu kedua juga bisa dari biji porang, apa namanya dengan katak itu juga bisa dari umbi porang. ya. Jadi beda-bedanya istilahnya kalau kita berasumsi terhadap mana yang lebih bagus, artinya lebih cepat dan lebih bisa besarnya lebih gini kalau kita bicara secara maksimal ya. Di mana sebenarnya yang lebih cepat panen dan lebih cepat besarnya juga. Ya. Sebenarnya tentang pengembangbiakan atau budidaya porang itu dari 3 jenis itu ya, dari bibit bunga, bibit katak atau bulbil, kemudian bibit umbi, itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Pak. Jadi kalau misalnya tadi bibit bunga ya, kelebihannya itu harganya lebih ekonomis karena mungkin 1 kilo isi 5.000 sampai 7.000 biji, itu mungkin harga kisaran sekarang itu 1,5 juta ya. Itu lebih ekonomis daripada yang lain. Tapi kekurangannya bibit bunga itu lebih ribet, harus disemai dulu, habis disemai pindah ke lahan. Ya kalau lahannya dekat gampang ya, pakai polybag atau apapun. Tapi kalau lahannya misalnya di puncak gunung yang nggak terjangkau mobil kan lebih susah. Itu kelebihan dan kekurangannya. Kalau bibit katak itu yang paling umum untuk para pemula, karena daya tahan hidupnya lebih tinggi, perawatan bibitnya juga tidak ribet dan gampang dibawa ke lokasi. Nah kalau bibit umbi, kelebihannya adalah yang Bapak bilang tadi, lebih cepat panen ya, karena umbi kan awalnya itu bisa dari katak atau dari bibit bunga, jadi udah berumur. Jadi panennya memang beda ya, dari bunga, katak dan umbi, dan waktu panen lebih beda. Betul, jangka waktunya beda, dan memang kalau kelemahannya bibit umbi, kita benar-benar harus mempelajari tentang waktu yang tepat untuk nanam, karena kalau asal-asalan nanam bisa busuk bibit umbinya, dan modalnya begitu besar kalau umbi karena harganya perbandingannya lebih mahal. Tadi Pak kamu dibilang kan
timing penanaman ya. Iya. Kadang-kadang sekarang ada juga beberapa petani yang Februari sudah nanam, Iya. Maret sudah nanam. Ini karena baru ini kan. Iya, iya. Nah, kira-kira yang bagusnya sekali untuk penanaman itu di bulan apa sih? Ya kalau saya pribadi ini ya Pak ya, sangat menghormati budaya atau tradisi petani ya. Petani itu tradisinya musim labuh itu mulai persiapan nanam atau pengolahan lahan atau mulai nanam. Jadi bulan-bulan 1 atau 2 bulan sebelum musim hujan itu paling aman ya, 1 atau 2 bulan, karena mereka perlu beradaptasi di tanah. Karena kayak bibit ubi misalnya pas musim hujan ditanam bisa kelebihan air ya, lebih harmonis lah dengan Terus di Jawa sekitar bulan 1 sudah tanam ya. Karena begini, ada beberapa memang karena ini yang mencari orang yang liar ya. Kalau di hutan-hutan itu orang itu memang itu pasti setelah hujan ya. makanya apakah memang dia karakter pohon ini emang seperti itu gitu. Apakah nanti bisa kita tanam awal tapi tumbuh dia juga, apakah memang karakternya memang harus dekat-dekat musim hujan baru dia tanam, nanti begitu habis musim hujan sudah apa karakter tumbuhannya seperti itu, atau kita memang bisa tanam lebih awal tumbuhan ini. Karena kalau di Bali memang kalau ada istilahnya pendewasaan secara induk, memang kalau jenis tanaman yang berbentuk ubi memang bagusnya nanam sekitar bulan 9 bulan. Itu ada gitu. Ya ada ini ya. Ada ya. Memang 9-10 bulan memang waktu baiknya memang menanam memang jenis tanamannya berubi. Iya, iya. Tapi apakah nanti ditanam lebih awal ya? Apakah bisa nanti dia akan tumbuh istilahnya bagus seperti karakternya dia? Iya, iya. Kalau menurut saya pribadi dari pengalaman booming tahun kemarin banyak yang gagal. Jadi tahun kemarin banyak yang gagal karena memaksakan nanam bulan di Januari, Februari, bahkan April, Maret, April ada yang baru nanam, banyak yang gagal. Tapi ya silakan lah begitu. Teman-teman yang mau budidaya, kalau saya menganjurkan ikuti yang sudah terbukti berpuluh-puluh tahun eksperimen. Kalau mau eksperimen sendiri dengan eksperimen baru ya silakan. Ada yang mungkin sekarang eksperimen udah nanam mulai bulan Juni, silakan disiramin tiap hari, silakan. Kalau bagi saya intinya satu Pak, sebisa mungkin budidaya porang jangan sampai membuat petani ribet atau stres ya. Karena kalau porang mau dibikin ribet bisa, mau dibikin mudah bisa. Karena tanaman sebenarnya kan tanaman gampang sekali. Gampang sekali. Lempar gitu aja kadang-kadang Bisa tumbuh. dipotong-potong aja bisa. Di kandang gitu makanya. Iya, silakan dipilih. Masih belum terbiasa, mungkin biasa seperti itu. Tapi mungkin kalau sudah biasa Akan ribet iya. gitu. Betul kalau udah. Nah, itu masalah pemupukan juga. Sekarang kan ada istilahnya ada pupuk cair sama pupuk organik yang memang bisa fermentasi. Misalnya lebih bagus yang cair apa memang pupuk organik yang langsung fermentasi. Untuk pemupukan bagi saya pribadi ya, menurut pendapat saya itu bebas ya, silahkan teman-teman memilih mau pupuk yang padat atau cair. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka pupuk cair. Kenapa? Karena lebih
efisien biaya, ekonomis, dan lebih hemat tenaga. Kayak contohnya kalau kita bawa kompos misalnya untuk lahan 1 hektar, kurang lebih itu kebutuhannya 2,5 ton. Harus pakai mobil, harus dipanggul, harus ini itu. Sedangkan kalau pakai pupuk cair itu tinggal bawa botolnya, bawa airnya, lebih ringan lah. Jadi efisiensinya kayak yang produk petani kami bikin itu 1 botol, kata beliau itu yang udah pernah sama Universitas Brawijaya sama UNER diteliti ya, itu 1 botol efisiensinya sama dengan 5 ton pupuk kompos. Ya Khasiatnya sama. ya khasiatnya berkali lipat ya, organik ya, jadi lebih efisien. Jadi petani saya itu kebanyakan cuma pakai botol itu, 1 botol, jadi nggak pakai pupuk apapun, tinggal perlakuannya pakai itu, dan lebih efisien, lebih murah, dan lebih tenaganya juga lebih murah. Jadi bebas, tapi itu bebas ya, bebas milih ya. Kalau mau pakai pupuk yang pupuk padat silakan, pupuk cair silakan. Nah, cuma begini, jadi untuk tanam pertama itu memang kita harus ada pupuk kompos dulu apa, karena tanah biasa tanah pupuk itu kita kan pakai pupuk organik. Awalnya ini nanam awal ini memang harus ada pupuk komposnya. Iya, khusus untuk porang, komoditi porang bagi saya semampu petaninya. Nah, kalau untuk komoditi lain misalnya jahe merah, saya akan menyarankan hal lain, harus begini, harus gitu, harus pakai ini, pakai itu, karena memang jahe merah ribet ya, gampang sakit dan lain. Tapi kalau untuk porang bagi saya terserah petaninya, karena ada yang cuma ke hutan cangkul tanam bibit, baru 3 tahun lagi datang lagi panen. Ada yang kayak gitu, itu yang simple. Ada yang sampai digulutin, bahkan yang baru-baru ini ada yang pakai apa namanya mulsa ya. Jadi terserah lah. Kalau mau lihat ya, kalau yang kayak di Madiun itu, Madiun Maju ya, dengan 10.000 hektar, saya lihat yang penting 1, tanah itu digemburkan, 2 dipupuk, 3 gulma diambilin, deh itu aja. Jadi nggak ribet, karena lahannya udah 10.000 hektar, kalau mau dibikin ribet banget nanti. Jadi seperti itu. Masalahnya sama ini pengalaman pertama. Kita memang tadi pengalaman yang ini saya juga bisa. Karena memang beberapa memang komunitas itu ada yang bersempat anjuran. Dulu juga ada tapi anak jadi. Nah ya. Ini ada berhasil. Iya. Tahun Sampai ke Sumbawa itu saya dengar. Kadang-kadang itu yang membuat tadi itu udah trauma dia. Terus vanili, jahe merah. Jadi ini dia bilang 5 tahun sudah bisa miliaran ya hasilnya. Tapi nyatanya berpuluh-puluh tahun juga nggak sampai ya. Nggak nyampe kan. Hanya tanah itu mati. Jadi juga jadinya juga nggak nyampe. Kayak ini yang membuat tadi beberapa yang betul. Jadi saya juga lebih kampung seperti itu. Apakah ada nanti yang beli? Iya. Kalau memang yang depannya berapa kontraknya harga? Sih. Jadi dia memang ingin kalau lebih awal ingin penjelasan ya. Kalau tidak bisa percaya begitu saja. Kita juga dulu juga pengembangan jahe, ternyata juga ada beberapa dari saya juga pengembangan jahe, ternyata begitu panen susah jualnya juga. Susah jualnya karena sudah biaya mahal. Iya betul. Jualnya juga mahal. Itu pernah jadi membuat tidak cerah. Jadi tentang porang itu memang dari awal selalu saya tekankan beda dengan komoditi lain ya. Contoh hal sepele yang seperti Bapak tadi bilang, ada kontrak dan nanti harganya segini gitu. Itu sebenarnya banyak yang mau, investor banyak yang mau seperti itu. Tapi ini baru kejadian kemarin ya, beberapa bulan lalu itu teman saya ada di ini anggota polisi. Jadi ada kasus di tempat saya itu, di kabupaten saya itu, ada investor menanam saham di porang dengan kontrak, ada pasalnya menyebutkan akan dijual dengan harga 5.500 saat panen. Ketika panen terjadi, ternyata sama investornya dijual harga 7,5. Petani nggak terima, akhirnya tetap aja petani kalah karena udah tekan kontrak harga 5.500. Makanya sebenarnya kalau di porang saya sarankan inilah saring
win-win solution ya. Jadi petani itu jalan, investor jalan, dengan cara tidak harus menekan harga kontrak. Kayak contohnya kalau petani itu sampai sekarang masih ingat dia tekan kontrak 5.500, padahal harga sekarang sampai 11.000, tambah ribu dia. Makanya tentang harga kontrak sebaiknya dihindari. Tapi kalau tetap petani takut misalnya takut nggak dibeli dengan harga kontrak segitu, banyak yang mau malah gitu. Karena kalau dari awal kan kita memang udah pasti percayaan dulu kan gitu. ya. Kalau Ini juga ada pengembangan juga pohon pisang itu iya. dicari airnya itu kan banyak juga yang kena itu. Iya. Kumpulin uang sekian airnya Sama yang paling parah aja ya. Apa namanya? Ini apa ginseng? Ginseng apa itu? Waktu ini ada lagi pisang itu, jadi katanya airnya akan dijual ke depan harganya mahal lah. Ya, jadi ya memang trauma banyak ya di petani ya, terutama kayak yang komoditi ada hasil panennya. Jadi pertama, yang bikin orang ini bertahan hampir 50 tahun, dia digunakan oleh berbagai macam bidang industri. Karena itu secara logika, ketika porang misalnya nggak ada, akan banyak bidang industri yang jatuh. Karena itu porang bisa dikatakan stabil naik tiap tahun, dari harga dulu mungkin 500 perak, mungkin 1000 perak, sampai sekarang tahun kemarin tembus 13.000 per kilo. Jadi intinya stabil naik. Dan bagi saya keuntungan paling utama di porang adalah modal bibit hanya sekali. Selanjutnya pengembangan. Bahkan kalau saya sosialisasi di desa-desa yang kelihatannya kurang mampu, saya sarankan dah modal 100.000 kalau dikelola dengan baik itu bisa jadi kurang lebih 300 juta dalam waktu 7 tahun. Ada rumusnya itu, karena satu bibit itu setahun bisa mengeluarkan 4 bibit sampai 50, bahkan ada yang 100 bibit. Pengembangannya kan luar biasa ya. Tinggal manajemennya nanti, pengaturan perluasan lahan, tenaga kerja dan lain-lain. Seperti itu. Jadi orang beda lah dengan bidang lain. Terima kasih pada Pak Budi. Sekarang sudah sebagai kepala desa lah. Iya, semoga bisa dikembangkan. Ini bisa dikembangkan. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, ya, terima kasih banyak.